Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriani Kusmordani, mahasiswa dari Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Unit 3 semester 6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari pendidikan micro teaching. Di sini saya akan menampilkan bagaimana keterampilan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, pada semangat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar apa, ayo? Ya, benar sekali. Tadi malam semua pada belajar ya? Oke, anak-anak buka buku tematik tema 5-nya. Tentang apa anak-anak tadi? Ya, benar, pahlawanku. Siapa yang mau baca? Ya, semua mau baca. Baiklah anak-anak, apakah kalian tadi malam belajar? Wah, Masya Allah, semuanya belajar. Bagus. Berarti semua sudah belajar di tema 5 tentang pahlawanku dan membaca tentang Pangeran Diponegoro. Baiklah anak-anak, Ibu akan membaca. Kalian perhatikan dan disimak ya. Nah, bagus. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang raja Mataram di Yogyakarta. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro sudah mempelajari ilmu agama dan ilmu bela diri. Ia juga dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan rendah hati. Pada tahun 1825, terjadilah perang yang dinamakan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berawal dari pihak Belanda yang memasang patok-patok tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak tahan dengan sikap Belanda yang sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat di tempat. Semangat yang dikobarkan Pangeran Diponegoro meluas hingga ke wilayah Pacitan dan ke wilayah Kedu. Dalam waktu singkat, masyarakat di sekitar Yogyakarta bergabung dengan Pangeran Diponegoro dalam pertempuran melawan Belanda. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membahas tentang Pangeran Diponegoro. Siapa yang udah pernah melihat foto Pangeran Diponegoro? Belum pernah? Ada yang sudah pernah? Baiklah, Ibu akan menunjukkan fotonya. Ini dia. Ini adalah Pangeran dari Diponegoro. Dan tadi Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Hamengkubuwono yang ketiga. Ini adalah ayah dari Pangeran Diponegoro. Ini ayahnya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah baca. Jadi, anak-anak, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ya, benar juga, pahlawan adalah orang yang berjuang, orang yang berani. Ya, itu pahlawan. Ya, anak-anak, pahlawan adalah orang yang memiliki keberanian, pengorbanan dalam membela kebenaran, atau berjuang yang gagah dan berani. Pahlawan tidak berjuang untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, seperti yang tadi diceritakan di cerita Pangeran Diponegoro. Pangeran kan marah sama negara Belanda karena mereka yang semena-mena akan tanah di Yogyakarta. Padahal kan itu milik masyarakat Indonesia. Sedangkan mereka tidak menghargai budaya dan para leluhur kita. Jadi wajar sekali kalau mereka dimusuhi karena tidak menghargai yang ada menjadi tradisi di Indonesia ini. Jadi terjadilah perang. Apakah kalau misalnya Pangeran Diponegoro itu menang, apakah dia meminta imbalan kepada masyarakatnya?
Ya, benar sekali. Tidak, itulah sifat dari pahlawan, anak-anak. Siapa yang sini mau jadi pahlawan? Ya, bagus. Semua harus jadi pahlawan. Yo, tadi waktu Ibu bertanya, ada yang pernah melihat foto pahlawan, ada juga yang tidak. Siapa yang sudah pernah melihat semuanya? Ya, belum ternyata. Oh iya, masih kelas SD. Nanti kalau udah besar ataupun dari sekarang kita harus belajar tentang pahlawan agar kita tahu bagaimana cara menghargai perjuangan mereka ya anak-anak. Nah, biasa pahlawan itu kita lihat di mana? Ya, di TV. Ataupun ya, ada yang main HP ya, benar sekali. Ada juga di mana? Ya, di mata uang. Hayo, kenapa pahlawan ada di mata uang kita? Ada yang tahu alasannya? Tidak tahu. Karena Bank Indonesia memandang dengan penyematan gambar pahlawan di mata uang rupiah, maka masyarakat akan lebih mengenal pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, gambar pahlawan dirupiahin juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepahlawanan kepada setiap warga negara Indonesia. Jadi, waktu kita lihat uang, itu kan ada gambar pahlawannya. Kita kan juga bertanya-tanya, pahlawan misalnya ada di uang 100.000 ada Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Mereka adalah Bapak Presiden pertama Indonesia yang memperjuangkan Indonesia, yang memimpin Indonesia. Mereka adalah pahlawan. Jadi biar masyarakat juga tahu kalau melihat uang itu mereka ingat sama pahlawannya. Ayo anak-anak, di mata uang ada siapa aja tuh pahlawannya? Ya, benar sekali. Di uang 50.000 ada Gusti Ngurah Rai, ataupun ada juga di gambarnya Juanda Kartawijaya. Di uang 20.000 ada Sam Ratulangi. Di uang 10.000 ada pahlawan Frans Kesaipo. Di 5.000 ada tuanku Imam Bonjol. Yang 2.000 siapa ya, ada yang tahu? Muhammad Husaini Tamrin. Yang di 1.000 ayo, siapa yang di sini sering melihat pahlawan di uang 1.000? Ya, betul sekali. Yang ada membawa parang ya. Ya, namanya Kapten Patimura, atau juga ada seorang wanita dari pahlawan dari tanah Aceh, yaitu Cut Mutia. Anak-anak, siapa sini mau jadi pahlawan lagi? Ya benar, semuanya harus jadi pahlawan. Ibu guru pun mau jadi pahlawan. Kalau kita mau jadi pahlawan, kita harus apa? Ya, banyak yang harus kita lakukan. Dari 5 nilai kepahlawan kemerdekaan yang baik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu inisiatif. Seorang pahlawan itu harus punya inisiatif. Jadi, siswa-siswa ibu ini harus punya inisiatif. Jangan tunggu disuruh, harus bisa bangkit sendiri. Yang kedua adalah optimis. Para pahlawan itu punya sifat yang optimis, gagah berani. Pokoknya dia pasti bisa. Kalau misalnya pahlawan punya pesimis, pasti udah kalah duluan kan sama para penjajah dari Belanda, Jepang, dan yang lain-lain. Jadi kita harus punya optimis. Misalnya gagal, ya harus bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Kalau jatuhnya 10 kali, bangkitnya harus 20 kali. Jangan nyerah. Dan selanjutnya adalah pantang menyerah. Yang nama pahlawan itu gak boleh nyerah. Kalau sakit ya harus tetap berjuang, tetap harus berusaha. Namanya juga pahlawan, harus punya sifat berani dan gagah dan rela berkorban. Yang keempat adalah ikhlas. Ada yang tahu istilah pahlawan tanpa tanda jasa? Ya, pahlawan harus ikhlas. Tidak harus melakukan sesuatu dan mendapatkan imbalan. Seperti tadi cerita di
Pangeran Diponorogo. Saat dia berhasil mengalahkan Belanda, apakah dia meminta imbalan kepada masyarakatnya? Tidak, benar sekali. Mereka harus ikhlas. Itulah pahlawan. Tidak harus meminta imbalan hasil dari kerja keras ataupun hasil jerih payah yang ia lakukan. Dan ada juga kreatif. Saat melawan musuh, pahlawan tuh harus kreatif. Tidak harus dengan cara yang sama-sama terus. Nanti bisa kebaca serangan dari kita. Misalnya Belanda tahu, misalnya hari ini Pangeran Diponorogo menyerangnya dari sini. Dengan bambu misalnya. Kita pangeran itu harus kreatif kan? Misalnya dari jalan sini hari ini, besok harus dari jalan sana. Dengan strategi yang berbeda. Begitu anak-anak, paham? Ya, bagus sekali. Ayo anak-anak, sikap kepahlawanan yang sesuai dengan pengamatan sila Pancasila. Ayo, sila Pancasila ada berapa? Yang namanya sila ada 5. Pada hafal semuanya? Iya, sebagai warga negara mau menjadi pahlawan, ya harus hafal dengan Pancasila. Ayo kita baca sama-sama. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita hafal, jangan lupa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Yang pertama itu kalau mau jadi pahlawan dalam Pancasila yaitu jujur dan tekun. Kalau pahlawannya bohong dan malas, mana pahlawan namanya? Kalau jujur kita harus berkata dengan yang sesuai, dengan yang benar yang terjadi. Tekun tidak boleh mencontek ketika ujian, malas ketika belajar ya anak-anak. Jadi kalau masih ada yang mencontek, itu nanti nggak akan bisa jadi pahlawan. Selanjutnya ada cinta tanah air. Kalau kita cinta sama Indonesia kita, cinta sama negara kita, cinta sama bangsa kita harus belajar yang rajin agar berguna bagi nusa negara, bagi nusa, bangsa, dan negara. Kalian-kalian ini adalah harapan bangsa, generasi yang akan melanjutkan ke depannya ya. Selanjutnya adalah pantang menyerah dan disiplin. Tidak menyerah saat menghadapi masalah dan menaati peraturan dan tata tertib. Tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah dan di lingkungan. Rela berkorban, itulah pahlawan. Menolong orang dengan tulus, ikhlas, dan tidak mengharapkan apapun. Saat kita menolong orang dengan tulus dan ikhlas, misalnya ada nenek-nenek yang bawaannya jatuh, kita harus menolong. Kita rapikan, kita bawakan. Kalau kita tulus dan ikhlas, itu kita juga bisa dikatakan dengan pahlawan. Kerja keras, mengerjakan tugas dengan penuh semangat. Kalau ibu guru kasih PR, jangan pada ngeluh. Ini nanti ibu ini PR aja. Itu bukanlah sifat pahlawan. Pahlawan itu kerja keras. Kalau disuruh ini mau, disuruh ini nurut. Apalagi itu untuk kebaikan kalian sendiri anak-anak. Paham? Paham. Karena dari penjelasan tadi tentang pahlawanku, ayo anak-anak ada yang mau ditanyakan atau yang tidak paham? Iya Vina, ada yang mau ditanyakan? Vina berkata, dia bertanya pada ibu, apakah orang tua kita pahlawan? Teman-teman bisa jawab semuanya? Ya benar sekali, orang tua kita adalah pahlawan. Ibu dan bapak kita adalah pahlawan tanpa tanda jahasa yang sering kita lihat, yang sering kita pandang. Mereka adalah benar-benar pahlawan yang sangat luar biasa. Mereka berkorban, mereka berjuang dengan gagah berani. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya bisa menjadi orang yang besar, orang yang sukses, orang yang bisa membanggakan untuk negara dan agamanya. Jadi orang tua kita adalah pahlawan.
Apakah ibu seorang pahlawan? Ibu guru seorang pahlawan atau tidak? Iya, benar sekali. Guru juga merupakan pahlawan. Jadi anak-anak, terkadang pahlawan itu bukan mulu-mulu yang harus melawan penjajahan ya, yang harus di medan perang, itu tidak. Orang yang menolong orang di pinggir jalan, membantu, berani melawan yang salah, itu juga pahlawan anak-anak. Ini kalau anak-anak semuanya rajin, pintar, kerja keras, menuruti perintah, kalian juga pahlawan yang masih kecil, pahlawan yang akan besar di kemudian hari nanti. Anak, apakah kalian sudah paham semuanya? Wah, alhamdulillah semua paham. Nah, di sini Ibu ada foto-foto lagi tentang pahlawan. Ini siapa anak-anak? Yang di uang 100.000 tadi. Ya, benar sekali. Ini adalah presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dari tadi kan Ibu ngasih foto pahlawan itu selalu laki-laki. Nah, apakah pahlawan ada yang perempuan? Tentu ada. Ini dia. Siapa yang kenal ini? Siapa yang tidak kenal? Pasti semua kenal. Ya, ini adalah Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita. Karena Kartini inilah wanita bisa bersuara, bisa setara dengan laki-laki, bahwa wanita tidak harus diam saja. Wanita juga bisa bergerak seperti laki-laki. Ini dia dari tadi yang kita bahas di uang. Ya, ini benar sekali. Ini Kapten Patimura di uang 100.000. Iya, Ibu salah. Di uang berapa anak-anak? 1.000. Dan ini Ibu ada foto-foto lagi. Dan ini adalah juga pahlawan dari Aceh. Siapa dia? Ya, Cut Nyak-Dien. Dan ini adalah foto dari sekian banyak pahlawan. Ini juga para pahlawan. Ada pahlawan Supriyadi, Pangeran Antasari, Muhammad Hatta, Marta, Tengku Umar, Hajah Rasul, Nyi Ageng Serang, dan lain-lainnya. Kita harus apa terhadap pahlawan? Kita harus mendoakan mereka dan menghargai perjuangan mereka, anak-anak. Pahlawan itu tidak boleh dilupakan. Sejarah itu kalau dilupakan, maka kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu bagaimana susahnya dulu para pahlawan mempertahankan Indonesia agar tidak jatuh ke tangan mereka-mereka yang jahat, para penjajah-penjajah yang jahat, anak-anak. Kalau dulu para pahlawan kita tidak menyerang, maka saat ini kita masih dijajah dan kita akan menjadi budak mereka selamanya. Emang mau jadi budak? Ya enggak dong. Jadi kita harus jadi pahlawan. Apakah mengerti anak-anak semuanya? Alhamdulillah, murid-murid Ibu semuanya pintar. Nah, di sini Ibu ada tugas. Kalian kan sudah paham tadi tentang kepahlawanan, pahlawanku. Sudah mengerti juga bagaimana menjadi pahlawan, siapa-siapa yang jadi pahlawan, bagaimana nilai-nilai menjadi pahlawan. Paham anak-anak? Di sini ada 3 gambar dan ada 2 bagaimana cara kita menjawabnya. Yang pertama, tuliskan kegiatan dilakukan pada masing-masing gambar tersebut. Yang kedua, tuliskan nilai-nilai kepahlawanan pada masing-masing gambar tersebut. Gampang kan anak-anak? Pada bisa semuanya? Kalau tidak bisa, bertanya pada Ibu. Oke, sebelum menjawab ini, nanti Ibu bagi kita membuat per kelompok. Baiklah anak-anak, ini PR ya. Jadi tadi kelompoknya, satu kelompok ada 5 orang. Dan ada berapa kelompok? 4 orang. Jangan lupa ya PR-nya. Baiklah anak-anak, sekian dari penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat, semoga diamalkan. Nah, kita harus menumbuhkan sikap kepahlawanan di kehidupan sehari-hari ya. Dari membantu orang tua, menolong orang, tidak membantah, kerja keras, belajar yang semangat,
patuh, itu juga sifat dari pahlawan. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.